into the night, underneath the starlight. Every step I take brings me closer to fate. One step closer to where I wanna be. One step closer to set my spirit free. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Godongan Bapak Sutresno SPD yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Godongan yang saya hormati ugi dan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul beraktivitas bersama-sama di SDN Godongan. Yang kedua kalinya sholawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan pertolongannya dan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang berbahagia, saya di sini selaku pembawa acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Godongan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat penutup. Kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma amin. Ilahul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sambutan yang kedua kalinya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan untuk berdiri Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah. Serikatnya juga langsung mendapatkan pesanan sehingga membuat kebahagiaan kian semakin bertambah. Namun sayang saat mereka baru saja ingin memulai pekerjaan mereka, listrik di sana pun seketika. Indonesia
Terima kasih. Bapak Ibu guru kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa yang mau dipimpin oleh Ibu Novi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Gondongan yang akan disampaikan beliau Bapak Sudarseno SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SDN Gondongan, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, yaitu dalam rangka kegiatan guru penggerak yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan yang pertama yaitu terima kasih pada Ibu Meli pada pagi hari ini yang sudah menyiapkan segala sesuatu acara ini, karena memang ada masih berkelanjutan kegiatan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Mungkin pagi hari ini walaupun acaranya agak mendesak, agak cepat, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti semoga acara ini pada siang hari ini, pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan itu. Dari saya sekali lagi atas nama Kepala Sekolah selalu mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak yaitu Ibu Meli Agus Pilasari SPD ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala SPN Gondongan. Kami lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu beliau Ibu Meliana Agus Vilasari SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Pak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ketutupan Bu Nopi. Aku sebelah. Sini sebelah Pak Sutris. Nggih. Mon. Ampun. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Kepala SDN Godongan Bapak Sutrisno SPD, Bapak Ibu Guru SDN Godongan, terima kasih atas waktunya dengan datang ke sini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas guru penggerak di modul 1.4, yakni budaya positif. Nah, sebelum saya memulai, tolong Mbak Nurul di ice breaking-nya. Ini nanti sebagai tugas saya aksi nyata di modul 1.4. Sebelum memulai apa itu budaya positif, mari kita tonton video terlebih dahulu. Klik dulu ya. Nah, dibesarkan dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang ngajarkan dia tadi, mas tahu tiba-tiba. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani,
Kamu tahu kan harus apa? Sini, coba tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Ingat ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi saya lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo.
Iya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya kak, ini nanti aku obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan melambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Nggih, Bapak Ibu, itu sepenggal video singkat antara Dani dan Pak siapa tadi? Pak gurunya, nggih. Coba setelah dulu. Setelah melihat video ini, Bu Meli ingin minta tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Bu Nopi dulu yang terharu. Bu Meli juga pertama kali nonton juga terharu. Terima kasih untuk waktunya Bu Meli. Saya sangat terharu ya Bu Meli, apalagi di scan ketika anak itu terlambat dan ingin menjelaskan, justru malah mendapat sesuatu yang kasar. Mungkin sebagai guru kita harus juga introspeksi ya, nggak boleh menghakimi anak ketika mereka membuat kesalahan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Nopi. Jadi Bu Nopi ini sangat terharu. Benar sekali Bu Nopi. Jadi sebelum kita menghakimi, hendaknya kita mendengarkan dulu alasannya kenapa.
Selanjutnya Bu Ulfa coba tanggapannya. Terima kasih atas waktunya Bu Mel. Kalau menurut saya dari video ini banyak hal yang bisa diambil ya Bu. Pertama dari Bapak Guru yang sebaiknya seperti yang Bu Meli bilang tadi, lebih baik kita mendengarkan dulu alasan kenapa anak itu terlambat, bukan langsung memberikan hukuman. Yang kedua, semangat dari anak tersebut Bu, yang bisa diambil semangatnya, biarpun sepatunya bergantian dengan adiknya, tapi tetap semangat walaupun sering dihukum gurunya, tetapi tetap tanggung jawab mau berangkat sekolah tanpa rasa lelahnya. Ya, itu yang menurut saya bisa diambil dari video tadi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa, benar sekali ya. Anak ini begitu semangatnya untuk belajar. Dia berusaha untuk tidak terlambat, tapi setiap sampai di sekolah bapak gurunya langsung menghukumnya, langsung memberi hukuman yang termasuk itu kasar ya Bapak Ibu guru. Harusnya tidak usah main fisik, karena anak ini juga sangat ingin sekali sekolah, berusaha sekolah sampai gantian sepatunya sama adiknya. Berarti dia itu punya semangat tinggi, benar kata Bu Ulfa, ingin sekali sekolah. Bagaimana pokoknya dia ingin sekolah. Coba sekarang tanggapannya untuk Bapak Guru ya, Pak Saiful, mungkin tanggapannya. Terima kasih Bu. Ya, hal seperti itu membuat hati kita terenyuh untuk melihat cerita pada waktu itu. Kita buat contoh hal seperti itu supaya bisa jadikan introspeksi diri kita menjadi guru yang lebih baik pada anak didik kita. Nggak tahu anak didik kita itu seperti apa, keadaannya juga nggak tahu ya. Itu dari saya, semua ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kami persilakan lagi Bu Meli. Ya, terima kasih Pak Ibul atas tanggapannya. Nah, setelah menonton video ini, maka akan ujungnya nanti kita akan belajar bersama-sama di sini. Mohon maaf saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi yang saya terima di modul 1.4, yakni budaya positif. Mari kita bersama-sama menjadi pendidik yang tidak menghakimi anak, tapi kita bersama-sama belajar mulai dari diri kita, menjadi sosok pendidik yang bisa mencari tahu alasan anak itu melakukan apa yang mereka salah, mendisiplinkan anak itu dengan cara terbaik, bukan dengan hukuman ataupun dengan siksaan fisik dan yang lain. Ya, lanjut ke materi ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama budaya positif. Nah, untuk membuat anak disiplin ada beberapa cara Bapak Ibu guru, tidak dengan hukuman tapi kita kenal dengan budaya positif. Apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan dan kesejahteraan individu dan kelompok. Jadi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak tanpa memberi hukuman, menciptakan konsep yang di sekolah itu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang positif. Next Bu. Nah, di dalam budaya positif ada 6 pembahasan kita nanti di Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori kontrol, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada bentuk hukuman atau hadiah. Jadi, dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Coba sekarang sebelum lanjut,
Bu Meli ingin tanya, siapa di sini walaupun ada hadiah ataupun tidak ada hadiah, siapa yang tetap berangkat pagi? Walaupun tidak ada hadiah ataupun ada hadiah, ada Pak Kepala ataupun tidak ada Pak Kepala. Coba yang dari rumah sudah ada niat berangkat pagi, dihadiahin, oke tetap berangkat pagi. Nah, semoga nanti mulai dari sini Bapak Ibu guru semuanya di dalam dirinya mulai ditanamkan itu ya, disiplin positif. Kalau kita ingin anak didik kita disiplin, masa gurunya tidak disiplin? Betul apa tidak? Nah, Bapak Ibu guru juga harus mulai mengintrospeksi diri kita masing-masing, mulai dari diri kita. Perubahan berasal dari diri kita. Tanamkan dalam diri kita, kalau kita ada hukuman atau tidak ada hadiah pun kita bisa disiplin, berarti kita sudah menjadi pribadi yang baik. Demikian pula nanti kita tanamkan ke anak didik kita. Aku memang kati suku Pak Sutris, nah aku memang kati suku hadiah, nah nggak boleh seperti itu ya Pak Sutris. Harus ada dalam diri kita. Kita bekerja lillahi ta'ala untuk mendidik anak kita. Jadi mau ada bonus atau tidak, kita harus berangkat pagi itu karena sudah tanggung jawab. Kan kita tanggung jawab kepada anak. Bayangno aku nek berangkat pagi Bu Neni ya Allah senenge pol. Bu Meli kayak disambut sumpah. Kan pintunya masih tutupan. Bu Meli rebutan kunci Jawa senenge pol. Itu kayak memberi semangat sendiri. Semoga nanti Bapak Ibu guru juga semakin semangat berangkat pagi biar dicontoh anak-anak kita. Nah, sebenarnya ini emang dari diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Disiplin diri. Kita sendiri yang memegang kontrol. Diri kita ya kita yang pegang, tidak bisa orang lain yang memegang. Bapak Ibu wis tak omongi Pak berangkat pagi. Yo nek dari dirinya nek nggak bisa berangkat pagi, yo nggak bisa. Harus berawal dari diri sendiri. Nggak bisa orang Pak Sutris yang mengingatkan yo nek dari dirinya nggak ada niat, sudah susah. Kita belajar sama-sama untuk mendisiplinkan diri kita dulu, baru ke anak didik kita. Lanjut Bu Nurul. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, semuanya itu berawal dari motivasi diri kita. Yang pertama, ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya Bapak Ibu, anak itu nek makan isuk ben gak telat, biasanya wedi dihukum. Biasanya nek kelas 6 itu wedi didenda. Nah, itu berarti ya belum betul Bapak Ibu. Nggak boleh ada seperti itu. Harusnya mereka berangkat pagi, datang tidak terlambat, harus berasal dari dirinya. Kalau masih ada perasaan takut jika dihukum, itu berarti belum berasal dari motivasi diri. Berarti saya masih gagal menyadarkan anak itu. Nanti kita sama-sama belajar dan bocah ini telat ki wedi ki bukan perkara hukuman, tapi takut dari dirinya sendiri. Lanjut, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain lah. Kowe nek mangan isu tak kae 5.000, mesti bocah mangan isu kabeh. Makanya itu dari hadiah dan penghargaan. Itu juga belum berasal dari dirinya. Berarti itu ono iming-imingnya Bapak Ibu. Belum baik ya. Lanjut, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, yang ketiga ini yang harus kita mulai dari sekarang belajar Bapak Ibu guru. Saya yang belum bisa, nanti kita belajar sama-sama mendidik anak menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi ini aku gak mangkat, aku telat, aku nganu yo, aku kok gak iso nganu pelajaran, telat pelajaran. Nah, berarti itu berasal dari anak itu sendiri, bukan perkara aku dihukum Bu Meli, untuk hadiah 5.000. Nah, tapi berasal dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Lanjut Bu. Lanjut sekarang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dari Bapak Dr. William Glaser melalui choice theory, berarti teori pilihan. Menyatakan bahwa kita memiliki kendali atau pilihan yang cukup besar atas dua komponen pertama, tetapi kemampuan yang kecil untuk secara langsung memilih dua komponen terakhir, karena komponen-komponen tersebut
lebih dalam di bawah sadar dan tidak disadari. Pendekatan yang memahami dan menghormati pilihan mereka dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif dan produktif di dalam kelas. Maksudnya teori kontrol di sini, orang lain tidak akan mampu mengontrol diri kita. Yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi anak nek mau dikontrol gurunya ya tetap wangil. Wes teko wateke nek ngono ya ajik ngono terus Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin yang membuat anak itu mengontrol dirinya sendiri. Nah, melalui teori kontrol ini. Tadi membuat anak yakin dengan nilai-nilai yang mereka percayai melalui satu teori kontrol ini Bapak Ibu. Kita membuat anak itu percaya dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Nek salah ki, oh ya aku mau ngelakuin salah yo. Jadi anaknya sendiri, bukan Bapak Ibu gurunya yang mengontrol. Lanjut Bu Nurul. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi. Yang pertama penghukum. Contoh yang penghukum tadi di slide video ya. Menghukum anak tanpa tahu akibat, tanpa tahu penyebabnya tadi anak terlambat itu apa, itu namanya penghukum. Biasanya menimbulkan trauma boten. Ya, betul. Anak kalau dihukum biasanya langsung trauma gitu Kak Ibu. Biasanya aku mau makan sekolah nek, aku pergi jiwit Bu Meli aku mau. Nah, itu yang harus kita hindari Bapak Ibu, tidak boleh jadi posisi penghukum. Itu biasanya kalau kita punya kenangan buruk yang di sekolah maupun kita masih kecil, biasanya kita bawa ingat sampai kita dewasa. Betul atau tidak? Betul. Bu Meli itu kecilnya pernah dimarahin Pak. Perkara pimpingan ki aku gak iso. Siji ping loro ki aku salah wae. Iku sampai dipukul kepalanya sampai sekarang dia masih ingat. Itu jeleknya penghukum di situ. Apapun hal sekecil apapun jika itu sampai melukai hati anak lah, mikir macet. Itu biasanya akan membekas dan mengingat memorinya tuh jangka panjang Bapak Ibu. Kasihan kalau anaknya punya memori jelek sama kita, itu kasihan ya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Di sini contohnya, contoh ada anak terlambat. Ayo Buna, ojo terlambat terus, terlambat Bu Meli diseneni Pak Sutres. Nah, itu berarti kita tuh meminta anak ben nyakeni kita cah. Jadi mereka itu merasa salah. Oh yo, saiki Bu Meli kok Bu Meli diseneni Pak terus piye? Itu membuat rasa bersalah. Itu ya belum mengontrol murid Bapak Ibu. Masih jelek ya, belum berefek baik kepada murid. Karena mereka takut kalau gurunya dimarahin atau dihukum sama kepala sekolah ya. Yang ketiga teman. Nah, biasanya Bapak Ibu guru mesti melakukan ini menjadi teman, memosisikan diri menjadi teman ketika belajar bersama murid. Kenapa? Karena Bu Meli juga lebih banyak ke posisi teman. Karena dengan kita menjadi teman, biasanya anak akan lebih mudah cerita kepada kita, lebih mudah untuk kita kontrol. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, jadi kebanyakan kita di posisi teman. Karena anak lebih cenderung kayak itu ya, kayak bu. Nah, kayak konconan, tapi di sisi negatifnya ada positifnya, anak lebih terbuka kepada kita. Tapi negatifnya kita tidak bisa membedakan. Kok batasannya guru dengan anak itu tidak bisa membedakan. Kok zaman saiki muridnya kok gurune kok koyo plak banget ya, kok bestinan tenanan. Nah, jadinya kayak kadang anak juga seenaknya sendiri sama kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pemantau. Kalau pemantau itu tingkatannya lebih tinggi. Pemantau seperti misal contoh ada anak terlambat. Mas, kenapa terlambat? Mungkin bangun siang Bu. Nah, sudah tahu lah aturannya kalau terlambat apa. Kita tidak menghukum Bapak Ibu guru, tapi kita mengingatkan aturan
yang ada di sekolah. Nah, kalau sudah tahu aturannya berarti silakan dilakukan. Contoh kayak keliling lapangan atau apa tata tertibnya lah. Itu kita hanya sebagai pemantau, mengingatkan tata tertib di sekolah, tidak menghukum tapi kita mengingatkan tata tertibnya. Nah, yang terakhir ini manajer ini yang akan kita tuju, yang kita belajar dari sekarang kita akan menuju ke posisi manajer. Posisi paling tinggi dalam posisi kontrol guru itu adalah manajer. Kita dalam manajer menjadi teman, tidak hanya menjadi teman tapi kita juga bisa mengarahkan dan mengontrol anak didik kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita sebagai manajer, contohnya kayak begini Bapak Ibu, ada anak terlambat, kita tidak langsung bertanya, gini kok telat, itu salah ya. Kita tempatkan dulu, kita ajak duduk dulu, kita memberi motivasi, jangan langsung gini kok telat, jangan gitu, tapi kita perlahan-lahan, nggak apa-apa terlambat. Bu Meli juga pernah terlambat ke sekolah. Jadi kita membuat mereka itu tidak takut dulu terhadap kita. Kita pelan-pelan mencari tahu alasannya. Jika sudah tenang, misalnya nih anak sing gelutan, jujur-jujuran, gini gelutan, kan langsung biasanya orang sing izin mongot-mongot ya Bapak Ibu masih kayak emosi. Mbok takoni yo gak bakal jawab, malah tambah kudu jotos kancane. Alhamdulillah kita guru SD belum banyak perkelahian ya. Coba kalau guru SMP mungkin banyak perkelahian. Nah, kita tenangkan dulu anak. Nanti itu masuk di segitiga restitusi. Ini yang manajer dulu. Kita tenangkan anak, kita tanya pelan-pelan. Gak apa-apa, terlambat tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ditanya alasannya, kenapa kok terlambat? Jangan langsung dicetes lah, itu penghukum. Kita tanya dulu, begini terlambat. Setiap anak pasti punya alasan melakukan suatu tindakan. Gini terlambat. Nah, kalau sudah tahu alasannya, kita bersama-sama dengan anak mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah terlambat tadi. Nanti sampai di rumah bilang ibu atau bapak untuk membangunkan biar tidak terlambat lagi besoknya, atau pasang alarm lah. Ada solusi dari tindakan anak. Jadi tidak langsung sesuk nek telat tak hukum ini lah. Kita mulai sekarang sebisa mungkin belajar menjadi di posisi manajer. Jadi bersama-sama dengan anak mencari solusi terbaik agar anak itu setelah melakukan kesalahanku tidak trauma Bapak Ibu, tetap bisa kembali ke sekolah. Aku mau mangkat Bu, dek wingi dihukum kok Bu, aku mau mangkat. Jangan ada sampai anak yang seperti itu nggih Bapak Ibu. Lanjut Bu Nurul. Nah, sebelum lanjut, karena Bu Meli sudah banyak omong, kita ice breaking dulu ya. Ya, berdiri Bapak Ibu. Berdiri dulu ya. Berdiri Pak. Kita ice breaking dulu. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ya, terima kasih. Lanjut lagi ya. Bu Neni malah gak melu Bu Neni. Ya, lanjut lagi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Karena pada posisi ini, guru akan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, mendukung dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Posisi ini mengacu pada praktik segitiga restitusi, di mana seorang murid akan mampu mengontrol dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Nah, demikian Bapak Ibu, maksud dari posisi manajer tadi, kita akan mendukung siswa mencari solusi dari masalah yang dihadapi untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Oh, gak mungkin bocah melakukan kesalahan kikwi terus mesti ngolah ngaleh. Nah, kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer, bersama-sama dengan murid mengarahkan murid mencari
identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi itu berasal dari diri murid, bukan gurunya yang mengontrol. Sebisa mungkin itu berasal dari diri murid. Bapak Ibu guru hanya mengarahkan dan membantu mencari solusi atas permasalahan peserta didik. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas ini pasti Bapak Ibu guru sudah punya semua di kelas masing-masing. Ada yang kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kemarin waktu loka karya dapat ilham dari bapak-bapak pengajar praktek, tidak apa-apa, boleh pakai kesepakatan kelas, boleh pakai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari perbedaan latar belakang suku, ras, agama, dan bahasa. Keyakinan kelas hendaknya dibuat bersama-sama antara murid dan guru yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kemarin saat membuat keyakinan kelas di kelas 6 itu melibatkan peserta didik. Mungkin kelas 1 kesulitan ya Bu Neni, betul. Kalau kelas jamnya Nah, kalau anak yang kelas rendah, mungkin caranya kalau sarannya gurunya yang menuliskan di papan tulis. Nah, untuk Bapak Ibu guru saya ingin berbagi ilmu. Dalam membuat keyakinan kelas ini usahakan menghindari kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Contoh, dilarang terlambat. Kalau bisa dihilangkan. Jangan ada kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu kata-kata negatif semua. Jika bisa diganti yang positif. Contoh, hadir di kelas tepat waktu. Kan contoh biasanya jangan terlambat, itu kan negatif, diganti dengan hadir di kelas tepat waktu. Tidak boleh makan dan minum, nah itu kalau bisa diganti ya, diganti kalimat yang positif. Nanti kalau kelas rendah, mungkin nanti ibu gurunya bisa dituliskan di papan tulis Bu Neni, dituliskan yang ingin dijadikan keyakinan kelas. Contoh kayak tidak harus dihilangkan ya, hadir di kelas dengan rapi, dengan seragam lengkap. Nah itu nanti dituliskan, nanti anak diminta menyepakati mana keyakinan kelas yang ingin dijadikan di keyakinan kelas. Nanti kita dibuat seperti poster, biar anak itu selalu ingat ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar satu keyakinan kelas, nanti kita ingatkan saat segitiga restitusi. Kita ingatkan kepada anak, tadi kemarin kita membuat keyakinan kelas apa ya? Contoh pas datang terlambat, datang tepat waktu Bu. Jadi kamu melanggar yang keyakinan itu, iya. Berarti kamu harus mencari solusi agar tidak datang tepat waktu lah. Datang terlambat ya. Ya, kan sepletot-pletot terang. Nah, itu dia Bapak Ibu, usahakan setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Nanti bisa dikembalikan ke anak. Kalau dia sudah menyepakati keyakinan kelas, mereka harus sepakat, tidak boleh melanggar. Bapak Ibu guru jadi enak tinggal mengingatkan, ini keyakinan kelasnya apa? Nggak usah menghukum, tapi kita mengingatkan aja keyakinan kelasnya. Lanjut Bu. Nah, ya ini segitiga restitusi. Iki sebenarnya ya menurut Bu Meli pasti Bapak Ibu guru sudah melakukan. Cuman orang nanti jenenge pitik segitiga restitusi iki gak ngerti. Bu Meli ya lagi paham ini di modul 1.4. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ketika ini contoh sama Mas Zidan. Mas Zidan ini sering tidak ke sekolah Bapak Ibu, juara mangkat. Bu Meli kan kepo. Ya, pertama kali berangkat tidak dimarahin, tapi Bu Meli dudukkan dulu. Ini Mas Zidan sudah beberapa hari tidak berangkat. Tidak apa-apa, pasti ada alasan dibalik tidak berangkat. Nah, pertanyaan itu mencontohkan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi anak jangan dibuat wedisik, tegang sik, wah aku media Pak Nuki. Jangan seperti itu. Buat anak senyaman mungkin dengan kita, biar kita dapat mengontrol anak, tapi dengan dia yang mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan dan membantu. Ada alasan apa
sehingga tidak berangkat. Memvalidasi tindakan yang salah, kita mencari alasan anak itu terlambat kenapa. Pasti mereka akan, kalau mereka tidak takut, mereka dengan nyaman, sudah nyaman, pasti mereka akan menjawab setiap pertanyaan kita. Mereka akan menceritakan alasannya. Setelah tahu alasannya, Bapak Ibu mohon bersama anak mencari solusi atas tindakan yang dia buat. Kalau kamu tidak berangkat, ibunya pergi misal, ibuku tidak ada yang menyiapkan baju, ibuku tidak, bapakku gak bisa nyiapkan baju, contoh ya, kan kamu sudah besar, sudah kelas 6, ibu pagi mau pergi, seandainya kamu memang tidak bisa, karena kan biasanya orang bocah manja ya Bapak Ibu, malamnya sebelum Bapak Ibu tindak, coba bajumu, tasmu dikonyiapno sik. Kamu lihat, ben ojo kok ibu terus wis besar ki kudune iso nyiapno sendiri. Pas ibu melakukan, kamu lihat, kamu contoh. Ben nanti kalau ibu tidak ada di rumah, kamu bisa menyiapkan bajumu sendiri. Oke, Mas Hidan ini masih sering ikut ibunya pergi Pak. Ibunya kalau pengajian, ya Mbak Neni, pengajian masih ikut. Tak tanya alasannya kenapa Mas, lah aku wedi di rumah dewe ibu. Nek melu kan aku tok jajan akeh lah. Berarti wong iku ijen kayak cantik ngono lho Bapak Ibu. Belum bisa mandiri. Sekarang coba, kalau kamu ikut ibu terus, sekolahmu tidak berantakan, kamu ketinggalan temanmu wis iso pimpingan 2 angka mugung iso. Niku apa? Kamu rugi apa boten? Iya Bu, saya rugi. Nah, kalau mereka sudah tahu jika mereka melakukan itu sekuensi yang dia alami. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa membantu anak ini mencari solusi terbaik atas masalahnya Bapak Ibu. Ini namanya segitiga restitusi. Sehingga anak dapat kembali kepada kelompok dengan pribadi yang lebih kuat. Jadi ini wong gak isin Bapak Ibu, gak isin nanti teman-temannya yang lain gak tak makan leh. Buat teman-teman yang lain jangan sampai seperti itu, ya. Jadi anak itu tetap mampu masuk kembali ke sekolah dengan pribadi yang lebih kuat, tidak langsung kita hakimi. Jasa nek murid telat mbok kon lebu langsung mbok gebuki, mbok takok mbok sering-sering mesti bocah isin mboten? Isin, mesti isin. Nah itu cara terbaik dalam menghadapi anak yang bermasalah nggih. Segitiga restitusi dan posisi kita sebagai manajer. Kita sama-sama belajar. Bu Meli yo iso, angel penerapannya, tapi semoga kita bisa, kita belajar sama-sama. Lanjut. Oh ya, sekarang diskusi dan tanya jawab. Materi yang saya sampaikan sudah sampai sini. Sekarang silakan berdiskusi. Yang ingin bertanya atau ingin menanggapi boleh saya beri kesempatan. Bu Supin guru senior. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemberian waktu pada diri kami. Saya menanggapi untuk semua ini semuanya bagus Mbak Meli. Semoga nanti semuanya lancar dari awal sampai akhir. Tidak hanya cuman saya mengingatkan akan dalam mengatakan ya, maaf ya, memang agak kecepatan untuk dalam penyampaiannya, tetap bisa aja. Terima kasih Mbak Meli, semuanya semoga sukses. Sekian, terima kasih. Monggo Bu Neni, ada tanggapan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Bu. Saya juga tadi sebelum jenengan menyampaikan tentang materi yang terakhir tadi, di awal video kan ada yang siswa terlambat terus dihukum, intinya menggunakan kekerasan seperti itu ya. Nah, saya tadi mau menanyakan mengenai kebetulan contoh yang jenengan berikan, yaitu Mas Hidan ya, karena memang terlihat sekali ya Bu, jarang berangkat,
dan sekalinya berangkat ya terlambat seperti itu. Nah, jika jenengan sudah memposisikan diri sebagai manajer sesuai dengan segitiga restitusi tadi, niku kira-kira jenengan itu udah dapat solusinya dan anaknya itu sudah berubah sampai saat ini atau masih seperti sebelum-sebelumnya, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kalau sudah cukup, saya ingin menjawab Pak Sutris dari Bu Supina. Terima kasih Bu Supin atas wejangannya, atas sarannya. Mohon maaf kalau kecepatan karena saya takut kalau nanti kelamaan jadi bosan. Bu Supin, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan datang. Terima kasih atas ilmunya. Guru senior, terima kasih banyak ilmu yang saya ambil dari Bu Supina. Bu Supina ini teladan yang baik untuk kami yang muda-muda. Walaupun sudah tua tetap semangat 45. Semoga kita semua juga bisa seperti Bu Supin. Semangatnya, dedikasinya untuk SD Godongan itu luar biasa, Pak Sutris. Pak Sutris baru sebentar, Bu Supin itu udah sampai pensiun di sini. Terima kasih Bu Supin. Nah, untuk Bu Neni, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah masjidan, alhamdulillah. Kalau saat ini saya juga tidak ikut guru penggerak, saya juga tidak tahu apa itu manajer, apa itu segitiga restitusi. Dan jujur kelas 6, guru kelas 6 dulu saya juga sebagai guru yang buana. Siti-siti kudu nyamuk benar. Pengen angkat telat apa benar Evan ya Bu Ulfa. Akhir masuk telat kudu lasak jiwit kudu. Tenan itu enggak bohong saya, tapi setelah ikut guru penggerak ada ilmu-ilmu seperti kayak memposisikan guru sebagai manajer, mengontrol diri, agak sabar. Di diri saya juga sedikit-sedikit mulai sabar. Oke, langsung kudu tak jiwit ngono ya boten. Mulai ada introspeksi dalam diri saya untuk menanggapi Mas Hiden. Sebenarnya ya kudu jengkel, tapi alhamdulillah ada posisi kontrol guru ini jadi bisa menahan emosi. Jadi saya memosisikan diri sebagai manajer. Alhamdulillah Mbak Neni, setelah saya segitiga restitusi Mas Zidan ini, hari-hari selanjutnya itu berangkat. Dan alhamdulillah nggak telat, sering berangkat. Ini kok mulai tidak berangkat lagi setiap ada acara, mungkin masih capek ya. Tapi setelah direstitusi, alhamdulillah sudah mulai berubah, walaupun sedikit tapi ada perubahan. Itu yang saya cari. Tidak harus langsung banyak, harus langsung ketok jadi seragam, nggak usah. Tapi dari mulai sedikit, dia mulai sadar kalau sekolah itu penting. Orang sidik-sidik kudu melu ibuke, tak tanya kemana, gak dari ibu, oh buah mas sekolah wae. Berarti alhamdulillah cara saya benar. Saya sudah membuat dia mulai mendapat motivasi dari dirinya sendiri, orang motivasi dari saya. Kok tak hukum loh, kok tak denda loh. Bukan dari situ Mbak Nani. Alhamdulillah dia mulai sadar, mulai rajin ke sekolah. Ya walaupun kadang kalau orang telat-telat sitik, tapi tidak apa-apa. Yang penting sekolah dulu. Nanti setelah dia rajin sekolah, kita cari solusi lagi agar tidak terlambat. Nah, terlambatnya ini harus mulai dikurangi. Ya, kalau teman-teman yang lain alhamdulillah sudah mulai rajin. Jadi saya mendapat ilmu dari guru penggerak ini. Saya ingin membagikan ke Bapak Ibu guru caranya untuk sabar. Benar sekali. Mulai dari sekarang itu kayaknya mau marah nih. Oh iya, ini kok saatnya bocah. Setelah menonton film, setelah dari ilmu-ilmu yang saya dapati, ada rasa kita bisa mengontrol diri kita. Semoga Bapak Ibu guru juga demikian. Setelah mendengarkan diseminasi budaya positif ini, mari kita bersama-sama membangun Godongan yang lebih baik. Memori sidik tidak apa-apa. Kita sudah bekerja itu dibayar Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab atas diri kita, atas anak didik kita dan sekolah kita. Mulai dari diri kita memperbaiki diri kita dulu dari sekarang, menjadi guru yang lebih sabar, yang lebih bisa mengayomi dan mendidik anak, menuntun mereka dengan berpihak kepada anak. Jadi saiki iki wis gak zamane guru yang action di
depan. Tapi sekarang zamannya anak yang action, anak yang terlibat aktif, ya, bukan bapak ibu gurunya. Kita mendidik sesuai zamannya, bukan zaman guru sing sithik buk pakai penggaris kayu iku. Lah itu aku ya tahu Bapak Ibu. Itu sangat ingat soalnya emang kalau perilaku yang buruk, kenangan buruk itu pasti akan kita ingat terus. Lah sehingga sebaiknya kita sebagai guru jangan sampai membuat kenangan buruk kepada anak. Yo aku sampai besok gede, aku ilang Bu, aku sih mau tahu jimat kira bola. Sebisa mungkin jangan seperti itu nih Bapak Ibu. Kita memberi kenangan manis kepada anak sampai jangka panjang, kita mendidik mereka sesuai zamannya. Bukan zaman yang kayu-kayu lagi. Sekarang kita pakai segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua, pasti kita bisa menciptakan budaya positif di SD Godongan. Terima kasih. Ada tambahan Pak Sutris? Tunggu. Sedikit ada tambahan, itu hanya kalau soal disiplin itu hanya sebagian dari problematik atau masalah yang intinya satu, ketika kita di hadapan anak, posisi kita itu sebagai pelayan, bukan penguasa kelas atau bukan. Intinya saya juga sama, saya kepala sekolah itu bukan sebagai penguasa, bukan, tapi saya bukan ini sebagai pelayan Bapak Ibu guru. Ketika ada satu orang dua orang guru membutuhkan, saya bisa melayani, maka itu kebanggaan saya. Jadi posisi saya itu misalkan kepala sekolah seperti itu, saya bukan merasa penguasa, bukan, tapi saya justru cenderung sebagai pelayan Bapak Ibu. Jadi saya yang bertanggung jawab, karena kalau Bapak Ibu ada kekurangan, itu berarti yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Juga anak juga sama seperti itu. Bapak Ibu guru di kelas itu sebagai posisinya bukan penguasa anak-anak, bukan, tapi justru anak yang penguasa, ibu guru sebagai pelayan untuk anak-anak. Ketika anak-anak kurang dan pelayanan, berarti kita yang kurang tanggung jawabnya. Jadi posisi itu yang anak yang perlu kita layani, bukan kita menguasai ke anak. Itu aja yang prinsip yang perlu kita perjuangkan. Itu yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Silakan ke Bu. Oke, terima kasih Bapak Sutris. Benar sekali Bapak Sutrisno. Kita sebagai pendidik harusnya menjadi yang melayani anak didik kita, bukan kita yang memaksakan kehendak anak ingin menjadi seperti yang kita inginkan, tapi kita yang menuntun anak menjadi yang mereka inginkan. Dengan posisi tadi kita sebagai manajer, jadi sebaiknya kita sebagai pendidik menuntun anak menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih positif dengan budaya positif tadi di sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya bagikan kepada Ibu Bapak Guru semoga bermanfaat. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi ilmu sedikit kepada Bapak Ibu Guru. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pendidik yang lebih bisa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, dan selalu reflektif Bapak Ibu Guru. Bukan hanya anak yang salah, mungkin di diri kita juga ada yang salah. Makanya kita harus selalu senantiasa merefleksi diri kita. Setiap selesai pembelajaran, usahakan kita merefleksi pembelajaran tadi, apa yang kurang, apa yang kurang dari diri kita. Jangan selalu anak yang kalian cari kekurangan, tapi diri kita juga kalian cari kurang. Begitu kurang lebihnya, saya minta maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua materi yang disampaikan beliau Ibu Meli Yana Agus Belasari SPD. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dari saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.